Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gerrit Arisandi dengan NIM 230801013 dan teman saya. Saya Ahmad Hakim dengan NIM 23080101056. Di video ini, saya dan teman saya akan membuat video materi pembelajaran mengenai kontrol sirkuit, teori dan aplikasi pada pertahanan keamanan laut. Mata kuliah kontrol sirkuit dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Santogi Syahotang, SSC MSc. Kepada teman saya persilakan untuk membaca materinya. Baik, yang pertama kita masuk ke abstrak. Jadi, kontrol sirkuit merupakan bagian fundamental dalam sistem elektronik modern yang berfungsi untuk mengendalikan, mengatur, dan menjaga kinerja suatu sistem agar bekerja sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dalam konteks pertahanan keamanan laut, kontrol elektronik berperan penting dalam memastikan kapal, navigasi, persenjataan, dan manajemen platform dapat beroperasi secara efisien, stabil, dan aman di tengah kondisi lingkungan laut yang dinamis. Penerapan kontrol sirkuit memungkinkan otomatisasi proses, pengurangan kesalahan manusia, serta peningkatan kemampuan respon terhadap ancaman. Kajian ini membahas konsep dasar kontrol sirkuit, prinsip kerja sistem kendali, serta penerapannya pada sektor pertahanan keamanan laut, khususnya dalam sistem kendali kapal, navigasi, dan manajemen kontrol terintegrasi. Next. Selanjutnya kita masuk ke pendahuluan. Perkembangan teknologi elektronik dan sistem kendali telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor industri, termasuk sektor maritim dan pertahanan. Sistem modern tidak lagi bergantung pada pengoperasian manual semata, melainkan mengandalkan otomatisasi berbasis kontrol sirkuit untuk meningkatkan keandalan dan efisiensi operasi. Dalam lingkungan laut yang memiliki tingkat ketidakpastian tinggi akibat pengaruh gelombang, arus, dan kondisi cuaca ekstrim, sistem kendali elektronik menjadi elemen kunci dalam menjaga stabilitas dan keselamatan operasional. Pada bidang pertahanan keamanan laut, penerapan kontrol elektronik juga berperan dalam meningkatkan kemampuan respons taktis, pengawasan wilayah perairan, serta pengendalian sistem persenjataan dan navigasi secara presisi. Selanjutnya, selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Jadi kemajuan teknologi kontrol dan elektronika telah mendorong integrasi sistem kendali ke dalam hampir seluruh aspek operasional kapal modern. Mesin penggerak, sistem kelistrikan, navigasi, hingga sistem persenjataan kini dikendalikan oleh rangkaian kontrol yang saling terhubung dan terkoordinasi. Penerapan kontrol sirkuit memungkinkan kapal beroperasi dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi, mengurangi ketergantungan pada operator manusia, serta meminimalkan resiko kesalahan operasional. Dalam konteks pertahanan keamanan laut, kebutuhan akan sistem yang responsif dan andal menjadi semakin penting seiring meningkatnya kompleksitas ancaman di wilayah perairan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai prinsip kerja dan aplikasi kontrol sirkuit menjadi hal yang esensial dalam pengembangan dan pengoperasian sistem pertahanan maritim. Selanjutnya, selanjutnya permasalahan dalam penerapan kontrol sirkuit pada sistem pertahanan keamanan laut dapat yang pertama, lingkungan laut yang keras seperti getaran, kelembapan tinggi, dan korosi dapat menurunkan kinerja sensor dan akuator. Kemudian yang kedua, dinamika sistem kapal yang kompleks menyulitkan permodelan matematis dan perancangan sistem kendali yang optimal. Yang ketiga, integrasi berbagai subsistem kendali dalam satu platform meningkatkan resiko kegagalan sistem secara menyeluruh. Kemudian yang terakhir, ancaman keamanan sistem baik berupa gangguan teknis maupun serangan cyber dapat berdampak langsung pada keselamatan dan efektivitas operasi. Jadi untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa alternatif penyelesaian yang dapat diterapkan antara lain, yang pertama menerapkan sistem kendali tertutup dengan umpan balik yang andal untuk menjaga kestabilan sistem terhadap gangguan eksternal. Yang kedua,
menggunakan desain sistem kendali yang robust dan adaptif agar mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi operasional. Yang ketiga, menerapkan arsitektur sistem terintegrasi dengan redundansi untuk meningkatkan keandalan dan keselamatan operasi. Yang keempat, melakukan pengujian pemeliharaan dan pemantauan sistem secara berkala guna mendeteksi potensi kegagalan sejak dini. Next slide. Adapun tujuan dari kajian ini adalah yang pertama menjelaskan konsep dasar dan prinsip kerja kontrol sirkuit dalam sistem elektronik. Kemudian yang kedua, mengkaji penerapan kontrol sirkuit pada bidang pertahanan keamanan laut. Yang terakhir, yang ketiga, memberikan gambaran peran sistem kendali elektronik dalam meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kemampuan respon terhadap operasional sistem maritim. Adapun manfaat yang diharapkan dari kajian ini, yang pertama, memberikan pemahaman konseptual mengenai kontrol sirkuit bagi mahasiswa dan praktisi di bidang teknik dan pertahanan. Kemudian yang kedua, menjadi referensi awal dalam perancangan dan pengembangan sistem kendali pada platform maritim. Yang ketiga, mendukung pengembangan penelitian dan kajian lanjutan di bidang sistem kendali dan otomatisasi pertahanan laut. Next. Selanjutnya, kita masuk ke dasar teori. Kontrol sirkuit pada dasarnya merupakan kombinasi antara komponen elektronik, perangkat lunak, dan algoritma kendali yang dirancang untuk mengatur perilaku suatu sistem dinamis. Sistem kendali umumnya bekerja dengan prinsip umpan balik di mana keluaran sistem dibandingkan dengan nilai referensi, kemudian selisihnya digunakan untuk menghasilkan sinyal kendali yang sesuai. Pendekatan ini memungkinkan sistem untuk mempertahankan kestabilan dan kinerja meskipun terjadi gangguan dari luar lingkungan. Dalam aplikasi pertahanan keamanan laut, kontrol sirkuit diterapkan pada berbagai subsistem kapal seperti sistem propulsi, kemudi, stabilisasi, dan navigasi. Sistem kendali ini memastikan kapal dapat bergerak sesuai lintasan yang diinginkan, menjaga kecepatan dan arah, serta merespon perubahan kondisi laut secara otomatis. Selain itu, sistem kendali juga digunakan dalam Integrated Platform Management System atau IPMS yang mengintegrasikan pengendalian mesin, distribusi daya, sistem pendingin, dan sistem keselamatan dalam satu platform terpusat. Next. Nah, jadi secara keseluruhan, kontrol circuitry merupakan elemen vital dalam mendukung operasi pertahanan keamanan laut yang modern. Dengan desain sistem kendali yang andal dan terintegrasi, kemampuan operasional kapal dan platform maritim dapat ditingkatkan secara signifikan, baik dari segi efisiensi, keselamatan, maupun efektivitas pertahanan. Next slide. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi kontrol circuitry pada pertahanan keamanan laut. Yang pertama, ada sistem propulsi dan kemudi kapal. Kontrol sirkuit digunakan untuk mengatur kecepatan arah dan stabilitas gerak kapal melalui pengendalian mesin penggerak, radar, dan akuator terkait. Sistem ini memungkinkan kapal mempertahankan lintasan yang diinginkan, serta merespon gangguan lingkungan laut secara otomatis. Yang kedua, sistem navigasi dan kendali lintasan. Dalam sistem navigasi, kontrol sirkuit memproses data dari sensor seperti GPS, gyro, radar, dan sistem identifikasi otomatis untuk menghasilkan keputusan navigasi yang akurat dan real-time. Hal ini sangat penting dalam operasi patroli, pengawasan wilayah perairan, serta penghindaran tabrakan. Next slide. Kemudian yang ketiga yaitu Integrated Platform Management System atau IPMS. Control Circuit berperan sebagai inti dari IPMS yang mengintegrasikan pengendalian mesin, distribusi daya listrik, sistem pendingin, dan sistem bahan bakar dan sistem keselamatan kapal dalam satu platform terpusat. Penerapan IPMS ini meningkatkan efisiensi operasional, kendala sistem, serta kemampuan pemantauan kondisi kapal secara menyeluruh. Yang terakhir, sistem persenjataan dan pertahanan kapal. Pada sistem persenjataan, kontrol sirkuit digunakan untuk pengendalian aktuator, pengarahan senjata,
serta serta sinkronisasi data sensor guna mencapai tingkat presisi dan kecepatan respon yang tinggi. Keandalan sistem kendali ini sangat krusial dalam mendukung efektivitas operasional pertahanan laut. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Oke, baik. Jadi kita masuk ke metode yang digunakan kualitas dan diindustri langsung, melainkan berdasarkan kajian literatur dan analisis konseptual. Kajian dilakukan dengan menelaah materi kontrol sirkuit yang meliputi konsep dasar sistem kendali, prinsip umpan balik, integrasi subsistem, serta aplikasi praktis pada sistem maritim modern. Analisis difokuskan pada hubungan antara teori sistem kendali dan implementasi dalam kondisi lingkungan laut yang dinamis dan kompleks. Oke. Selanjutnya kita masuk ke proses pengerjaan. Nah, jadi di dalam proses pengerjaan ini ada 6 tahap. Yang pertama, identifikasi topik, yaitu menentukan ruang lingkup kajian kontrol sirkuit pada pertahanan keamanan laut. Yang kedua, yaitu studi literatur, mengkaji buku sistem kendali, materi perkuliahan, dan referensi maritime. Analisis konsep, menguraikan prinsip kerja kontrol sirkuit untuk sistem umpan balik atau feedback. Tahap keempat, analisis aplikasi, mengkaji penerapan pada propulsi, navigasi, IPMS, dan persenjataan. Tahap 5, sintesis, menghubungkan teori, permasalahan, dan solusi. Tahap keenam yaitu penyusunan pembahasan. Menyusun analisis secara sistematis dan struktur. Hari ini kita akan membahas analisis dan pembahasan. Yang pertama, yaitu analisis pada konsep dasar kontrol sirkuit. Ada beberapa aspek yang dapat kita analisis dalam konsep dasar kontrol sirkuit. Yang pertama ada definisi, di mana yang dapat dianalisis adalah kontrol sirkuit adalah rangkaian pengendali sistem yang berfungsi mengatur, mengontrol, menjaga kinerja sistem. Aspek kedua ada prinsip kerja, seperti sistem umpan balik atau closed loop, yaitu output dibandingkan dengan referensi untuk menghasilkan sinyal koreksi. Kemudian ada komponen utama, yaitu seperti sensor, pengendali, dan aktuator, yaitu membentuk sistem kendali terpadu. Tujuannya untuk stabilitas dan keandalan sistem. Sangat penting dalam sistem kritis seperti kapal militer. Kontrol circuitry memungkinkan sistem bekerja secara otomatis dan adaptif terhadap gangguan, khususnya pada lingkungan laut yang tidak stabil. Nah, jadi, eh, kajian disusun secara sistematis. Nah, kami di sini tidak langsung membahas aplikasi, tetapi kami mulai dari kajian teori, kemudian mengaitkannya secara bertahap dengan kondisi nyata yang ada pada pertahanan kelautan. Yang kedua yaitu analisis pengaruh lingkungan laut terhadap kontrol sirkuit. Yang mana dapat dianalisis yaitu dari faktor lingkungan. Yang pertama adanya getaran, dampaknya ke sistem yaitu gangguan sinyal sensor. Nah, kemudian peran kontrol sirkuit yaitu filter dan kontrol adaptif. Yang kedua, dari faktor kelembapan tinggi, dampaknya itu dapat menurunkan keandalan komponen, desain rangkaian tahan lingkungan. Yang ketiga ada korosi, kerusakan perangkat keras, perannya yaitu proteksi dan redundansi sistem. Faktor keempat cuaca ekstrim, yaitu dampaknya ketidakstabilan kepada sistem, perannya kendali tertutup real time. Lingkungan laut menuntut sistem kendali yang robust dan memiliki toleransi kesalahan tinggi. Yang ketiga, ada analisis penerapan pada sistem propulsi dan kemudi. Parameter yang diukur, yang pertama ada kecepatan kapal, arah kapal, dan stabilitas. Fungsinya itu masing-masing untuk mengontrol mesin penggerak, mengendalikan radar, dan mengoreksi gangguan eksternal. Dampak pada operasional, efisiensi dan kestabilan menjadi tinggi, presisi lintasan, dan keselamatan navigasi juga tinggi. Kontrol sirkuit memastikan kapal tetap berada pada lintasan yang diinginkan meskipun terjadi gangguan gelombang dan arus. Yang keempat, analisis penerapan pada sistem navigasi. Nah, yaitu bisa kita tahu sensornya ada GPS, gyro, dan radar. Nah, di mana data yang dihasilkan masing-masing yaitu posisi kapal, orientasi kapal, deteksi objek.
Fungsinya yaitu untuk penentuan jalur, stabilitas arah, penghindaran tunggakan. Data sensor diolah oleh sistem kendali untuk menghasilkan keputusan navigasi yang akurat dan real time. Yang kelima ada analisis integrated platform management system, di mana subsistemnya ada mesin, distribusi daya, sistem keselamatan, yang fungsinya masing-masing untuk penggerak utama yaitu mesin, listrikan kapal yaitu distribusi daya, dan deteksi error atau kegagalan pada sistem keamanan. Kontribusi kontrol sirkuit yaitu monitoring dan optimasi, keandalan pasukan energi, dan respon cepat kondisi darurat. IPMS menunjukkan integrasi kontrol sirkuitry secara menyeluruh dalam satu platform pusat. Yang keenam, analisis masalah dan alternatif penyelesaian. Permasalahannya yang dihadapi antara lain sistem kompleks, risiko kegagalan, ancaman cyber, dan gangguan lingkungan. Analisisnya, banyak sistem yang saling terhubung, ketergantungan sistem tunggal, sistem terhubung jaringan, dan dinamika laut. Solusinya pada sistem kompleks yaitu arsitektur modular, pada risiko kegagalan yaitu redundancy, dan pada ancaman cyber ada keamanan dan enkripsi, dan terakhir ada gangguan lingkungan itu kontrol adaptasi. Nah, pada penutupan ini, kesimpulan yang dapat kita ketahui adalah kontrol sirkuit merupakan elemen fundamental dalam sistem pertahanan keamanan laut. Prinsip umpan balik memungkinkan sistem tetap stabil di lingkungan laut dan dinamis. Penerapan kontrol sirkuit pada propulsi, navigasi, dan IPMS meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan efektivitas operasional. Tantangan utama dapat diatasi melalui desain sistem kendali yang robust dan integrasi. Saran atau rekomendasi yang dapat kami sampaikan adalah pengembangan kontrol sirkuit ini perlu mengarah pada sistem kendali adaptif dan cerdas. Yang kedua, desain sistem itu sebaiknya menerapkan redundancy untuk meningkatkan keandalan. Jadi tidak hanya soal model dan lain-lain. Kemudian pengujian dan pemeliharaan berkala harus menjadi bagian penting dari operasional. Karena apabila tidak diuji terus-menerus dan tidak dipelihara terus-menerus, maka akan terjadi yang namanya kegagalan atau error. Kemudian untuk rekomendasi dan saran yang terakhir, kajian lanjutan disarankan mencakup simulasi dan implementasi praktik. Nah, jadi kita tidak hanya membahas mengenai teori saja, tetapi kita harus mencakup simulasinya dan implementasinya secara praktis. Baik, terima kasih. Video penjelasannya selesai sampai di sini. Saya Great Arisandi dengan NIM 230801013 dan teman saya. Saya Ahmad Hakim dengan NIM 230801056. Baik, kami undur diri terlebih dahulu. Terima kasih untuk bagi yang sudah melihat videonya. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.